Shalom bagi saudara sekalian. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang terkasih, firman Tuhan sebagai khotbah di Minggu Trinitatis di tanggal 12 Juni tahun 2022 diambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-8 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Beginilah firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit, Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengendahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Dan yang menjadi tema dalam ibadah minggu kita adalah Tuhan kita mulia dan agung. Jemaat yang terkasih, sebuah pertanyaan mengawali khotbah minggu ini di tengah persekutuan kita. Siapakah Tuhan bagi saudara? Ini merupakan sebuah pertanyaan yang perlu kita renungkan secara pribadi. Karena bisa saja pengetahuan dan pemahaman kita tentang Allah berbeda-beda. Tiap orang mungkin memiliki jawaban yang berbeda. Namun apakah itu salah? Tentu tidak. Karena sampai sekarang pun mungkin masih banyak kata-kata yang belum bisa mendeskripsikan siapa Tuhan itu. Berikut ini saya ingin menyampaikan sebuah kisah tentang berbagai pendapat tentang siapakah itu Allah. Dalam satu ibadah sekolah minggu, seorang pendeta mengajukan sebuah pertanyaan kepada para anak sekolah minggu. Pertanyaannya adalah, menurut pendapatmu, siapakah Tuhan itu? Lalu seorang anak yang bernama John berkata, Pak Pendeta, Tuhan adalah seorang hakim. Tuhan akan mengadili semua orang yang jahat supaya masuk neraka. Dan orang yang baik akan masuk ke surga. Lalu pendeta itu pun tersenyum karena kebetulan ayah John adalah seorang hakim. Kemudian ia bertanya kepada anak yang kedua yang bernama Mike. Lalu ia menjawab, bagiku Tuhan itu adalah seorang yang sangat kaya raya. Tuhan yang suka memberi dan akan memberikan semuanya yang kita minta kepadanya. Kemudian pendeta itu pun juga kembali tersenyum, mengingat bahwa kebetulan ayah Mike adalah seorang pengusaha yang kaya raya. Lalu pendeta itu pun bertanya kepada anak yang bernama Parjo, anak seorang pemulung. Lalu Parjo dengan agak malu-malu dan sedikit takut kalau jawabannya itu salah, namun ia memberanikan diri untuk menyampaikan. Ia berkata, menurutku, Tuhan itu adalah seorang pemulung. Lalu pendeta itu bertanya, apa alasanmu? Mengapa engkau berkata Tuhan itu seorang pemulung? Pemulung adalah mereka
yang mengambil barang-barang rongsokan yang sudah dibuang dan kotor, kemudian membersihkannya dan membuatnya layak dipakai lagi. Demikian ucap anak itu. Demikianlah setiap orang yang dulunya kotor penuh dengan dosa, namun Tuhan memengutnya dari tempat yang penuh dosa itu dan menjadikannya menjadi bersih, suci kembali. Kemudian pendeta itu pun berkata bahwa jawaban dari ketiga anak itu semuanya adalah benar. Bahwa sesungguhnya memang Tuhan itu adalah Tuhan yang maha adil. Dan juga dia merupakan Tuhan yang maha pengasih. Dan juga merupakan Tuhan yang maha pemurah. Mampu melakukan hal apapun juga di tengah kehidupan umat yang ia jadikan itu. Dan manusia dapat mengenal Tuhan lewat segala perbuatan Tuhan yang telah ia lakukan dalam kehidupan manusia itu, yang ia renungkan, yang ia syukuri, yang ia rasakan. Saudara terkasih, kisah itu mengajarkan kita akan berbagai cara pengenalan manusia tentang Tuhan Allah. Mungkin saja ketika pertanyaan itu disampaikan kepada kita, saudara akan memberikan jawaban yang berbeda-beda juga, seturut dengan pengenalan saudara tentang siapakah Tuhan itu. Namun yang pasti, Tuhan Allah yang kita sembah dalam diri Tuhan Yesus adalah Tuhan Allah yang agung, Tuhan Allah yang mulia, Tuhan Allah yang penuh kuasa, Allah yang tak terbatas, Allah yang maha kuasa, Allah yang kudus, Allah yang penuh dengan kasih karunia. Jemaat Kristus mengenal Allah yang maha tinggi atas segala apa yang telah diperbuatnya merupakan suatu keharusan bagi setiap orang percaya. Seperti seorang anak yang selayaknya mengenal dan mencintai orang tuanya yang telah mengasuhnya sejak kecil, demikianlah setiap orang harus mengasihi dan menghormati serta memuliakan Allah yang penuh kasih itu. Mazmur pasal 8 ini menyuguhkan sebuah pengenalan bagi kita tentang siapakah Tuhan itu. Ini merupakan Mazmur Daud yang dinyanyikan lewat menurut lagu Gitit. Lagu Gitit maksudnya adalah sebuah melodi yang berkaitan dengan lagu-lagu pada musim panen anggur. Pada saat itu ada suatu rasa sukacita dalam menyanyikannya, semacam nyanyian ungkapan syukur atas keagungan Tuhan yang telah menjadikan segalanya. Lewat Mazmur ini, Daud mengakui dan mengagungkan nama Tuhan Allah Israel sebagai Tuhan yang maha mulia di seluruh alam semesta ini. Tiada nama selain namanya yang kudus dan mulia itu. Pujian hormat atas kemuliaan Tuhan sungguh nyata dimuliakan oleh semua orang tak terkecuali, baik itu para bayi dan anak-anak hingga orang dewasa. Semua itu ingin menyatakan kuasa Allah, bahwa hanya Dialah satu-satunya yang layak disembah. Lewat pujian yang dahsyat itu, maka segala kuasa yang jahat, kuasa si iblis akan dibungkam, akan dikalahkan. Bahkan semua yang dahulunya tidak mengenal Allah juga akan tunduk dan heran melihat kuasa Tuhan Allah, Sang Pencipta dan Penebus dosa manusia. Jemaat Tuhan, keagungan Tuhan yang disampaikan oleh pemazmur nyata dari segala ciptaan yang telah ia jadikan itu lewat buatan tangannya sendiri yang sungguh perkasa itu. Ada suatu perenungan yang mendalam hingga Daud berkata, "Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya?" Saudara terkasih, pengakuan pemazmur itu lahir dari sebuah kesadaran iman yang teguh. Pemazmur sepertinya kehabisan kata-kata karena kagum melihat segala yang telah Tuhan jadikan itu. Bagaimana luar biasanya Tuhan Allah telah menjadikan bulan, bintang, langit, dan segala yang ada di cakrawala, dan semuanya teratur seperti yang Tuhan kehendaki.
Saudara terkasih, lewat semua yang telah Tuhan nyatakan itu, pemazmur sungguh mengagumi apa yang telah terjadi itu, sehingga ia berkata, "Siapakah aku ini, Tuhan? Manusia biasa yang kau ciptakan dan pelihara ini, sehingga semuanya engkau nyatakan bagiku." Pemazmur dalam hal ini hendak menyatakan bagaimana Allah yang Maha Kuasa itu sungguh mengasihi umat manusia, sungguh mengasihi saudara dan saya, bahkan menjadikan kita sungguh amat berharga di hadapannya. Benarlah bahwa kita manusia adalah mahkota ciptaan yang paling berharga di antara yang telah Tuhan jadikan itu. Pemazmur berkata, manusia itu dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, dan kepada manusia itu telah diembankan tugas untuk menguasai dan memelihara segala yang Tuhan jadikan di bumi, baik segala binatang di daratan, burung di udara, dan ikan di laut, semuanya telah Tuhan serahkan kepada manusia. Jemaat yang terkasih, lewat firman ini kita dapat menyimpulkan bahwa kita manusia adalah makhluk ciptaan yang sungguh berharga di hadapan Tuhan. Sungguh sangat istimewa di hadapannya. Keistimewaan itu tampak lewat segala pemberian yang telah Tuhan berikan bagi kita. Untuk itu sepantasnya lah kita memuji, memuliakan nama Tuhan yang sungguh agung itu. Jemaat yang terkasih, di Minggu Trinitatis ini, kita dituntun untuk memahami keberadaan Allah yang tak terbatas, yang menyatakan dirinya di masa lampau, di masa sekarang, dan masa yang akan datang. Apa yang disampaikan dalam doktrin Trinitatis, ketertunggalan Allah memang sulit untuk kita pahami. Bahkan hal ini sering menjadi sumber perdebatan yang dipakai oleh orang-orang yang tidak menyukai kekristenan hanya untuk menggoyahkan iman orang percaya. Jemaat Tuhan, istilah Trinitatis awalnya diperkenalkan oleh Bapak Gereja yang bernama Tertullianus. Ia seorang teolog dari Tunisia. Allah Trinitatis sesungguhnya adalah misteri yang amat sulit dipahami oleh akal pikiran manusia. Karena otak kita ini, pikiran kita ini sangat terbatas. Berkaitan dengan itu, seorang Bapak Gereja yang bernama Agustinus menyatakan sebuah istilah dalam bahasa Latin, si comprehendis est Deus, yang artinya, jika engkau mampu memahami Allah dengan akal berpikirmu, maka itu pasti bukan Allah. Dan jika engkau dapat memahami Allah Trinitatis, itu pasti bukan Allah yang sebenarnya. Ungkapan itu ingin menekankan bahwa manusia tidak mungkin mampu memahami Allah. Ini merupakan suatu hal yang harus semakin meneguhkan iman percaya kita bahwa Allah yang kita sembah sebagai pencipta alam semesta, penyelamat hidup kita dalam Kristus Yesus, dan Sang Pembaharu kita dalam Roh Kudus adalah Allah Tritunggal yang menyatakan diri dalam 3 penyataan dengan kuasa yang tak terbatas dan tak dapat dibatasi oleh apapun juga. Dia adalah Allah yang abadi, Allah yang kekal, Allah yang maha kuasa, Allah yang tak terbatas. Dengan demikian, doktrin Trinitatis mengajarkan bagaimana Allah yang Esa itu telah menyatakan dirinya dalam 3 penyataan lewat kuasanya, baik sebagai pencipta, penebus, dan pembaharu hidup manusia. Namun yang pasti, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus pada hakikatnya adalah satu. Dia adalah Allah yang Esa. Sangat jelas dikatakan dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 4, Musa berkata, "Dengarlah Israel, Allah kita itu Esa." Dalam bahasa Ibrani dikatakan, "Shema Yisrael, Eloheinu Adonai Echad." Demikian juga dalam Yohanes 10 ayat 30, Tuhan Yesus berkata, "Aku dan Bapa adalah satu." Oleh karena itu, saudara yang terkasih, sebagai orang Kristen, doktrin Trinitatis sesungguhnya semakin memperdalam kualitas beriman kita, membuat kita sungguh semakin kagum, percaya kepada Allah yang tak terbatas itu. Sungguh benar istilahnya mengatakan, si comprehendis est Deus.
Jika engkau mampu memahami Allah dengan akal berpikirmu, maka itu pasti bukan Allah. Terpujilah Tuhan, Allah yang kita sembah itu. Dia merupakan Allah yang tak dapat dipahami oleh logika kita. Namun Dia adalah Allah yang hanya dapat dipahami lewat iman percaya seorang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Jemaat yang terkasih, apa yang dapat kita petik lewat khotbah minggu ini dikaitkan dengan Minggu Trinitatis adalah bahwa Tuhan adalah Allah yang agung yang memiliki kuasa yang tak terbatas. Dia adalah Allah yang esa, yang layak untuk disembah. Segala rancangannya adalah rancangan penuh damai sejahtera. Walau sulit untuk dimengerti, namun justru disitulah kita akan merasa kagum akan segala yang telah diperbuatnya. Untuk itu, tidak ada hal yang lain yang sepatutnya kita lakukan selain memuji menyembah Tuhan Allah yang agung itu. Lihatlah, ada begitu banyak hal yang telah Tuhan perbuat dalam hidupmu. Walau mungkin saudara sudah hampir putus asa oleh karena beragam beratnya beban hidup yang kau rasakan itu. Namun ketahuilah, Tuhan tak pernah membiarkanmu sendiri. Tuhan tak pernah meninggalkanmu sendiri. Tuhan selalu ada dan hadir, memberikan penyertaan dan pertolongan yang sempurna bagimu. Tuhan selalu menyertaimu. Tuhan selalu memberimu kekuatan. Tuhan selalu memberikan penyertaannya, siang dan malam, kekal untuk sampai selama-lamanya. Oleh karena itu, marilah kita lebih sungguh datang menyembah dan memuliakan Tuhan Allah yang agung itu. Allah, Sang Pencipta, Penebus, dan Pembaharu hidup kita. Firman Tuhan berkata dalam Roma 11 ayat 36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan, muliakanlah Tuhan Allah yang agung itu, Tuhan Allah yang sungguh kudus itu. Baginya lah hormat, kemuliaan. Kiranya segala penyembahan kita, segala perjalanan hidup kita ini, segala apa yang kita ucapkan, segala tingkah laku kita, di mana kita melangkah, dan apa yang kita berbuat, semata-mata hanya untuk memuliakan Tuhan Allah yang agung dan yang mulia itu. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, bagimulah pujian dan kemuliaan. Tidak ada Allah yang Maha Kuasa selain Engkau. Bagimulah hormat dan sembah kami. Kami sungguh bersyukur atas kejadian kami yang sungguh dahsyat dan atas seluruh berkat pemeliharaan yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau selalu memenuhi hidup kami ini dengan Roh-Mu yang kudus itu, agar kami selalu dibaharui dari hari ke hari untuk berlaku hal-hal yang baik, seperti yang Tuhan kehendaki untuk kemuliaan nama Tuhan yang kudus itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.